Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Anwar MPDI selaku dosen SKI. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Farida. Saya akan melanjutkan resum KB 4, yaitu tentang perkembangan Islam di dunia. Yang pertama yaitu Islam di Afrika. Guru besar sejarawan mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah luar Arab. Di antara faktor tersebut antara lain yaitu untuk menjalankan misi ilahiyah dalam menyebarkan syiar agama Islam, memelihara kekuasaan politik di bawah kontrol kelompok elit Arab, serta mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di tanah yang ditaklukkan. Islam di wilayah Sub-Sahara Afrika terjadi sekitar abad ke-9, justru bukan melalui misi penaklukan, melainkan karena adanya hubungan perdagangan. Pada zaman itu, wilayah tersebut memang termasuk salah satu kawasan yang lazim dilintasi oleh para khalifah pedagang. Setelah Islam berkembang di kawasan Sub-Sahara, raja-raja Afrika menerima kaum muslim. Bahkan tak sedikit raja-raja memeluk Islam dan mengubahnya menjadi kerajaan Islam. Dengan munculnya dinasti-dinasti Islam, perkembangan Islam dan peradabannya semakin pesat di kawasan Afrika Barat. Dinasti-dinasti tersebut antara lain yaitu Kekaisaran Ghana, dinasti Zadigao, dan Kekaisaran Mali. Penyebaran agama Islam di Afrika, khususnya Afrika Selatan, dimulai dengan pertemuan-pertemuan secara sembunyi-sembunyi dengan para budak. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa penyebaran Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Amerika. Perkembangan Islam di Amerika memiliki banyak perubahan di setiap masa yang dilaluinya. Kedudukan Islam sendiri di Amerika tidak berbeda jauh dengan agama lain di Amerika, karena Islam dikenal sebagai agama yang langsung, kodrat, lugas, serta disiplin. Islam telah memberikan banyak perannya di Amerika, seperti berdirinya komunitas-komunitas muslim, adanya pertanian muslim dengan para dokter dan profesional lainnya, kajian-kajian Islam di bidang akademis dan sejumlah mata kuliah di universitas yang ada, pembangunan masjid, pembentukan tokoh agama di Amerika Serikat, dan banyak lagi hingga Islam menjadi salah satu 3 agama terkuat di Amerika. Amerika adalah negara sekuler, memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Tetapi bukan berarti tidak ada andil dari agama dalam kesejahteraan negara tersebut. Sebagai sebuah agama Islam diterima dan dibiarkan berkembang dan dewasa ini, pertumbuhan umat muslim di Amerika Serikat sangat bagus. Kemudian terus-menerus mengalami perkembangan sehingga muncullah suatu kekuatan Islam yang disebut dengan Black Muslim. Black Muslim didirikan oleh Elijah Muhammad di Kairo, di Chicago, sesuai dengan namanya Black Muslim, sehingga mayoritas umat muslim pengikutnya yaitu orang-orang yang berkulit hitam. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Eropa. Menurut pandangan kebanyakan orang, Eropa merupakan gudang non-muslim dan selalu menunjukkan sikap tidak suka dengan pergerakan pertumbuhan umat Islam. Secara umum karena mempunyai catatan sejarah hitam dengan kaum muslimin, atau setelah terjadinya perang salib antara komunitas agamawan Kristen dengan umat Islam. Dalam perkembangannya, Islam menjadi sumber ilmu bagi orang Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Perkembangan Islam di Eropa berasal dari pekerja imigran. Meningkatnya angka imigran di Eropa pada mulanya disambut baik oleh pemerintah negara-negara Eropa. Adat istiadat dan budaya, hubungan sosial yang khas, serta adanya organisasi yang berpusat di masjid-masjid. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Australia.
Islam pertama kali dibawa oleh pelaut dari Makassar ke Australia. Pelaut-pelaut Makassar adalah yang pertama kali melakukan kontak dengan bangsa asli Australia, yaitu aborigin. Mereka mendarat ke Australia bagian utara. Kala itu mereka datang dengan sangat sopan dan meminta izin kepada penduduk asli, para pelaut Makassar, untuk datang mencari teripang di pantai Australia. Pengaruh Islam juga datang ke Australia dengan dibawa oleh penunggang unta. Setelah itu masuk ke tahun 1900-an, Australia mulai didatangi buruh migran dari berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Para imigran itu kebanyakan berasal dari Turki, Albania, Bosnia, Lebanon, dan beberapa negara lain di Afrika. Jumlah imigran yang terus bertambah seiring berjalannya waktu membawa pengaruh Islam di Australia, hingga Islam terus berkembang di negara kanguru tersebut. Hingga saat ini Islam merupakan agama yang perkembangannya cukup pesat di Australia. Jumlah pemeluk agama Islam terus bertambah dan jumlah masjid dan sekolah Islam pun terus meningkat. Sejak 2 tahun lalu, Islamic Muslim Australia dibuka resmi. Tujuan awal didirikannya museum itu adalah untuk mengenalkan wajah Islam seutuhnya di warga Australia. Sekian yang bisa saya sampaikan dari KB4, yaitu perkembangan Islam di dunia. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.